beda-beda tipis. Boleh diundang ke sini, kita boleh berbagi sharing pengalaman. Tadi ada yang bertanya nggak, kenapa sih lagunya si Chan gitu? Karena gue ngeliat setelah gue jalanin di truk, di sini gue bisa bekerja sekaligus bermain. Dan gue bermain sekaligus bekerja. Nggak cuma bekerja dan bermain, gue juga bisa berkarya. Makanya ide itu ada. Boleh tepuk tangan Om? Boleh. Oke, di sini ada yang baru, agent baru. Boleh angkat tangan? Yang baru ya? Kang agent baru kebetulan lagi ada kelas di sebelah. Oh, lagi di kelas? Iya, jadi kebetulan ini yang sudah Oke, lumayan lama. oke. Kenalin, nama gue Milionsyah, biasanya gue dipanggil Abdullah. Gak mungkin kan? Iya, biasanya gue dipanggil Mion. Say hi dong, hi Mion. Halo. Mion boleh, matanya satu boleh juga. Oke, hari ini gue mau sharing dikit ya, gue mau berbagi pengalaman apa yang gue jalanin sih di Prudential ini. Ini langsung next aja ya, sorry ya, Ci. Ya. Oke, hidup adalah permainan. Nanti setuju nggak soal itu? Hidup adalah permainan. Kita semua di sini, kita itu punya gameplaynya masing-masing. Permainan kalian, permainan saya, permainan semua di sini, itu semua punya gameplaynya. Bagaimanapun, permainan itu, game itu, setiap hari, setiap bulan, itu pasti akan selalu upgrade kan? Kita kalau main game Mario Bros atau main Tetris, di setiap game-gamenya pasti lebih sulit kan? Pasti lebih sulit. Nah, makanya kenapa gue bilang game? Karena menurut gue adalah hidup itu emang nggak lepas dari hal-hal seperti itu. Kita sadarin dan kita jalanin. Nah, gue akan cerita siapa sih gue. Soalnya kalau nggak kenal maka tak sarang kan. Oke, ini gue. Ini around. Oke, ada cerita di balik foto ini. Sebelum ada foto ini, gue sebenarnya dulu pernah bekerja di salah satu agensi rokok. Ada yang pernah ini nggak? Tahu nggak? Namanya Koloni. Tahu ya? Kebetulan ibu direktur di sana atau bukan? Orang kanan, oke. Jadi dulu gua itu pas lagi kuliah, gua udah mulai jalanin tuh. Kenapa? Karena gua pikir gua mau cari uang. Setiap orang kan butuh uang kan soalnya. Gue jadi TL itu tim leader. Jadi itu biasanya gue akan bawa SPG untuk keliling, tergantung venue-nya di mana. Siapa yang menentukan itu dari pusat. Jadi gue turun ke pasar, gue pergi misalkan ke tempat restoran, atau gue perginya ke public area. Nah, bawa tuh setiap hari kerjaan seperti itu. Bawa tim 4 SPG, mereka jualan rokok, kita jagain terus sampai akhirnya gue berpikir enaknya sih buka bisnis kali. Bisnisnya bisnis apa? Sebenarnya nggak kepikiran gue mau bikin bisnis kopi, nggak kepikiran sama sekali. Tapi karena ini orang tua yang ngomong kopi kali lagi tren, akhirnya kita coba bikin kopi. Kopinya seperti apa? Kebetulan gue orangnya rada ribet ya, jadi gue berpikir, oh kalau kopi itu harus yang sesuai sama kriteria gue, bukan kriteria orang. Harusnya yang benar adalah apa yang orang mau itu yang kita sajin, betul ya? Jadi gue yang pilih bijinya sendiri, gue sok-sokan pakai ala-ala pakai V60, tahu V60 nggak? Cara yang di kopi harus dihituin, suhunya harus itu around 80 sampai 88 derajat. Kenapa nggak 100 derajat? Karena kopi akan kematangan dan dia akan hangus, rasanya berubah, aftertaste-nya berubah. Nah, pemikiran gue seperti ini kan harus gue turunin. Namanya bisnis, gue akan harus punya perpanjangan tangan, betul? Perpanjangan tangan itu merupakan bagian dari sistem. Nah, ternyata yang gue hire itu orangnya nggak memenuhi standar itu. Kenapa? Pertama, kalau gue hire yang sudah pro, cost-nya tinggi. Jalan aja belum, cost-nya udah tinggi. Kalau kita hire-nya yang di under,
dia kagak nyampe, levelnya nggak nyampe. Jadi akhirnya gue pribadi yang memang harus turun tangan. Nah, kebetulan akhirnya gue cobain beraniin diri di tahun 2020 di bulan Januari, butuh kopi ini di Kelapa Gading, gue bikin jadi untuk gue mau bikinnya adalah bikin one stopnya begini, nggak banyak yang minum langsung di tempat, tapi banyak yang take away. Itu tahun 2020 di bulan Januari. Oke, sembari gue jalanin kopi, gue juga ini ke grup ya, gue bareng sama teman-teman juga, gue jalanin bisnis sama Trans Studio. Jadi kalau misalkan itu ada gue tuh posisinya, itu lagi packing juga. Jadi gini, temen gue nawarin, Nyon, ini gue dapet tender sama Trans Studio, orang dalam, asik dong pakai orang dalam. Kita langsung bisa dipilih, kita langsung bisa untuk kirim barang ke sana, modalnya minim, Nyon. Kenapa? Karena gampang begini, kita tinggal kontak supplier, kebetulan suppliernya banyak yang temen, dan juga jalurnya dari dia siapin juga suppliernya, nanti dapat pesanan dari Trans Studio, kita tinggal kirim. Trans Studio utang dulu 1,5 bulan sampai 2 bulan, bayar ke kita, uangnya ini kita bayar. Enak kan? Enak banget hidup begitu. Ya udah pastilah. Kita cuma tinggal pindah-pindahin uang, yang kerja bukan kita jadi makelar doang. Enak dong. Jadi semua hampir yang kalau misalkan barang di Trans Studio Cibubur, Trans Studio Bali, Trans Studio Snow World yang di Bekasi, itu rata-rata grup gue yang handle dulu. Terus dia bilang lagi, berapa sih omsetnya? Lumayan. Ini kalau kelihatan, dia kasih confirm order buat jadi PO, itu ada yang 3M, ada yang 2,5M, ada yang 1M lebih. Pokoknya total bisnis baru Trans Studio yang gue mau jalanin itu, 1 tahun gue dikasih omset 14 miliar. Bayangin kalau keuntungannya 25%, 30%, barang-barang seperti ini, mereka itu up-nya lumayan tinggi loh. Itu 30%, gue udah bilang, wah mantap memang. Nah, kan ada yang barang yang harus kita bayar juga kan, yang harus cash. Kenapa? Karena kita nggak punya jaringan suppliernya. Contoh waktu itu mau bikin medali, kalau ada yang pernah ke Trans Studio, pernah ada yang main apa go-kartnya, pakai helm nggak? Helmnya dari gue. Udah selesai, dia jual ada medali nggak? Medali dari gue. Jadi semua, mau payung, baju, itu semua dari grup gue. Nah, udah gitu si Trans Studio juga udah ngomong begini, Pak, nanti support kita lagi ya Pak ya, untuk tahun depan. Pasti kita kan mau gedein lagi, nanti kita mau yang di Trans yang di Bandung mau disiapin lagi, mau dibagusin, Manado mana. Nah kan gue udah berpikir dong, oh mantep nih. Itu sembari gue jalani juga bisnis kopi. Sembari gue kemarin udah nyari orang gak ketemu, tapi gue sembari jalanin. Di samping itu, gue juga jalani tambak udang. Ada yang dari Cilacap? Hah? Oh ada juga. Hebat di sini ya. Nusantara memang. Semuanya ada. Kita di Maos ya Bu, di daerah Adipala, kan banyak tambak udang di situ. Nah kebetulan balik lagi, temen lagi kasih tahu, katanya ada orang dalam, putra daerah di situ. Tambak udangnya. Nah jadi kita ada sewa 4 kolam, sekitar 4 kolam, ke sebelah itu ada yang besar, ada yang lumayan kecil. Nah, modal dari tambak udang ini adalah keuntungan sementara dari Trans Studio. Jadi dulu gue akuin, gue gila apa? Gue pikir bagaimana
Gue mau cepet kaya. Ada yang berpikiran gitu gak? Wajar lah ya, semua juga suka uang. Tapi gue taunya adalah gue harus kaya nih, kaya cepet gimana ya? Dapet proyek trans lumayan, puter lagi di udang. Gue padahal nggak terlalu mengenal apa namanya cara untuk budidaya udang. Udangnya udang faname, benihnya itu kecil banget, terus disebar di kolam. Kolam ya warna airnya kurang lebih seperti ini. Udangnya bertumbuh pun kita nggak bisa lihat udangnya seperti apa. Kalau misalkan udah mau bulan-bulan ketemu bulan full moon, hawa berubah, udang itu biasanya akan lompat. Nah, udang kalau udah lompat, air berarti kadar air di dalam itu, contohnya nih, kadar air di dalam itu biasanya udah agak dingin. Kita harus siapin lagi pengairannya, air yang agak dingin itu keluar, disodok sama air yang sudah didiamkan yang kondisinya lebih hangat. Pokoknya adalah caranya seperti itu. Biar kenapa? Biar panennya sukses. Kalau udangnya namanya molting, lompat itu, hancur dia. Itu nanti panennya parsial, udah pasti rugi. Nah hal seperti itu gue gak terlalu pikirin. Kenapa? Karena gue mau kaya. Karena yang dikasih tahu sama orang dalam, sama putra daerahnya adalah enak usaha udang pak, tenang aja kita jagain. Pokoknya benih segini, dapat segini, panen bisa 2 kali, keuntungan segini. Keuntungannya dulu kita pikirin. Si pintar ini nih, mikirnya untung terus, kagak ada ruginya. Iya betul. Sedangkan waktu malam aja, ternyata kendalanya, waktu malam, itu kadang-kadang ada loh orang datang, iya disorok-serok aja, habis lama-lama, habis. Kalau lagi kuras air, kok bingung nih udang, katanya beranak pinak. Begitu dibuka dalamnya ada hama, ular lah, belut, nggak tahu kita habisnya dimakanin. Terus, nah itu dari kopi Trans Studio saya puter lagi ke situ terus rame-rame. Nah kita boleh tepuk tangan. Datanglah negara api menyerang, COVID-19, ya. Kopi yang tadi butuh kopi tadi itu bulan Januari 2020 gue baru buka, mau coba bikinin one stop untuk orang yang apa Gojek, Grab. Itu kan gue lagi masa-masa branding. Oke. Terus Trans Studionya gimana? Buka nggak? Tutup. Yang harusnya tadi dari supplier bisa kirim langsung, itu kita harus mau nggak mau sewain gudang. Dan gokilnya ternyata begini, gue juga baru belajar, benar-benar belajar. Saat Trans Studio pertama kali kasih, nih Pak kita mau ambil segini. Yang dia mau ambil tuh langsung nggak semua ternyata. Itulah hebatnya mereka. Mengapa yang kaya makin kaya? Itulah hebatnya mereka. Dia tinggal bilang, Pak parsial dulu setengah. Biji mate lu parsial dulu. Barang gua gimana? Setengah doang diambil. Itu kan kita kan utang sama supplier. Nah itu bagaimana? Begitu COVID, masih bentuknya masih ada bentuk piutang ke kita. Dan itu memang belum dibayar. Kita maunya adalah gini, Pak, barang yang ada di gudang saya, itu ambil aja dulu semua. Bayarnya setahun lagi juga nggak apa-apa. 1,5 tahun lagi nggak apa-apa. Yang penting jadinya terhutang. Kalau dia nggak ambil, mati lawa. Kenapa? Barangnya itu selesai semua. Oke, terus tambak udang yang tadi itu kan baru berjalan kalau nggak salah 1 tahun ya, puter. Kita tuh nggak bisa berangkat. Jadi gini, putra daerahnya juga di sana, guanya juga sama grup lagi ada di Jakarta, kita nggak bisa berangkat ke sana. Akhirnya dengar kabar apa? Ya udah selesai, gensetnya habis, udah semua habis deh. Terus gue yang bingung begini, ini udah semuanya habis. Si pintar ini kagak punya tabungan. Karena keuntungan dia tahu adalah dia puter buat
modal terus, mau cepet kaya. Berapa transnya dengan tambaknya itu kan kita berpikir gini, kalau misalnya ini semuanya growing kan enak kan hidup kan. Ternyata itu tidak terjadi. Ternyata semesta berkata lain. Datanglah COVID-19. Lalu gue harus ngapain nih? Oke. Ya, jualan HDI. Madu. Oke. Nah, ini jual cumi pedes. Cumi pedes. Jadi kalau kita beli dari pasar, kita pites tuh kepalanya, kita harus cabut dulu kayak tulangnya. Nah, biar kalau nanti digoreng, digigit, kalau makan cumi tahu kan, jadi nggak ada yang nyangkut. Terus kita harus bersihin tinta-tintanya dulu. Semuanya gue jual. Lu mau cari apa pas saat ini ada organ pun gue jual. Organ tunggal ya, bukan organ ini. Kopi literan. Nah, jual alkohol. Jual alkohol itu lihat ya, jamnya tuh sampai jam setengah 12 kan. Ini kerjaan gue dulu tiap hari. Dari pagi gue udah packing. Kebetulan lumayan ramai ya buat nyambung hidup. Packing. Itu gue kerjain bisa sampai jam 3, setengah 4. Gue tidur, besok jam 10 bangun lagi, orderan udah masuk. Packing terus. Bikin kue. Apa namanya ini? Croffle kalau nggak salah ya. Cracklin ya bener. Jual daun kelor. Ini bukan yang buat musir setan. Bukan. Daun kelor ini yang buat nutrisi. Miracle Tree. Pokoknya semua gue jualin. Lu cari pokoknya apa aja, pokoknya semua ada. Nah, sampai akhirnya di 2021 ini, 2021 pertengahan bulan mau masuk ke bulan Agustus atau September. Gue ditawarin MLM, namanya Royal Q. Gue sampai pikir begini, mungkin ini jalannya, langsung nyemplung. Bener nggak? Gue berdua sama istri tuh. Oke? Istri gue udah P3. Jadi kalau MLM kan gitu sistemnya. Kalau MLM kan begini nih. Ke bawahnya ini kita tebus. Ada yang tahu nggak? Kita tebus. Jadi ini akun pribadi kita, akun pribadi kita, akun pribadi kita. Baru di sini kalau mau hire banyakan. Kenapa? Dapatnya sumbernya 1, 2, 3, 4 income. Ya. Nah, di sini nanti ada lagi nih bonus-bonus pairing. Gue pikir, soalnya kenapa? Dikasih lihat dong angkanya. Kalau V2 dapat segitu, V3 dapat 100 per hari. 100 sampai $500, apa $200. Di situ dikasih lihat skemanya. Ini orang yang udah ngejalanin. Satu hari bisa dapatnya dari 150 juta. Lah kita kan jadi kayak Dogi ya. Lagi posisinya di COVID, butuh uang. Pengen nih gue bilang. Ini mah udah pasti bagus. Gue jalanin dong. Gue jalanin. Ini juga gue kerja. Itu gue kerja sampai subuh. Nasabah ada yang di Kanada. Kasih tahu soal Royal Q. Masuk pokoknya terus aja. Ternyata 3 bulan setelah ini kripto hancur. Ada yang ngikutin nggak? Yang terjun bebas? Jebret. Ya Luna lah apapun itulah pokoknya di 2021 pokoknya udah Oktober November selesai. Gue sampai bingung, ya Allah begini amat itu gue mesti ngapain lagi? Bener semua udah gue lakuin. Nah satu waktu akhirnya 2022 gue join pro. Pertemuan gue di Januari 20 tahun 2022. Bulan Februari gue COVID, bulan Maret gue mulai jalanin. Kenapa sih pro? Nah ini kita bisa lihat nih. Ini yang mukanya ini nih agak brewok nih. Ini bukan tukang tagih ya. Dia adalah leader direct gue. Gue sama dia dulu sebenarnya gak gitu kenal. Gue sering ketemu karena kita sama-sama Kelapa Gading. Ketemunya di klub sama dia. Dan dia kalau udah minum rusuhnya setengah mati. Bukan jadi orang lagi, jadi King Kong. Bener. Ini bener. Oke. Nah namanya Rian Abbas. Dia sebenarnya adalah gue nasabahnya si Rian Abbas. 2016 gue masuk poli sama dia. Mau tahu nggak cara dia nawarin? Nih ya, cara dia nawarin.
Ini gue di samping. Ini kita visualisasi ya. Ini gua di sini, ini si Rian. Lu punya asuransi, Nyon? Matanya di sini, ya. Itu cara dinawarin. Lu punya emang? Menurut lu penyakit penyakit apa yang paling bahaya? Pilihannya tumor, cancer. Gue bilang penyakit otak. Gue bilang penyakit otak karena menurut gue otak paling bahaya. Dia bilang gini, mati gue belum di briefing lagi. Lu tahu gak kenapa gue masuk sama dia? Karena dia satu-satunya orang yang nawarin gue seperti ini. Nyon, kebutuhan lu apa? Kalau yang lain nawarin gue punya asuransi, apa? Gue mau nawarin lu asuransi. Ini yang bagus buat lu. Kalau dia kasih, suruh centang, mana yang bagus? Gue udah centang, dibalikin, ini yakin butuh. Ya menurut lu gimana? Gue mau yang murah aja. Ya ini mah nggak perlu, ini aja. Gue masuk gara-gara itu. Gue masuk gara-gara itu tuh. Hah? Market survei, terus udah gitu disuruh centang, mau kesehatan, mau pakai rider apa gitu-gitu. Gue yang disuruh pilih. Kalau yang lain, nih yang bagus buat lu ini harga segini. Nipu, gue bilang. Nipu. Kalau dia tawarin, nih, ini perlu nggak? Ini kalau nggak perlu jangan. Dia doang yang mau jagain duit gue. Masuk nasabah. Oke ya, masuk nasabah. Nah, waktu itu gue nanya begini. Datang lagi hari ke berapa nggak tahu dia nawarin paper asset. Paper asset dinawarin, gue juga bilang begini. Bro, gue maunya yang uang gue nggak hilang, ada nggak? Nggak ada, adanya paling begini. Ya udah iseng lah gue masuk paper asset. Tahun keberapa gitu. Nah, di tahun persis di 2022 ini, dia datang lagi sama gue. Dia tawarin PCB. Biasa dong. Kalau namanya agent pasti begitu. Nih, kan lu tahu nih. Kan ada proteksi, ya kan? Dia ngomong, ya betul pasti begitu dia tuh. Cuman ilmu dia belum tinggi karena dia belum bisa tulis kebalik. Iya, kalau si Jen mungkin bisa tulis kebalik. Ini ada yang kritis. Nah, ini barang yang lu mau, dia bilang begini. Namanya PCB nih. Oh iya, satu kalau kita kena kritis, cair. Dua, kalau meninggal, cair. Tiga, kalau misalkan meninggal kecelakaan umur 70 kali 3 cair. Yang keempat, lu sehat-sehat, cair. Gua langsung bilang begini, otak cuan. Ini mah gua jualin aja. Sesimpel itu. Ini mah gua jualin aja. Gua langsung pikir, gua jual sama langganan tempat kopi gua dulu. Si Om A, Om B, Tante A, Tante B, oke? Ya nanti gua ada ceritain sedikit nih, kenapa gua gak bisa jual ke lingkungan gua yang terlalu yang ring satu gua. Gue jualin aja, dia bilang. Oh ya udah. Nah itu awal gue join Pro. Gue nggak ngeliat itu sebagai bisnis ya. Gue jualin aja, nggak ada salahnya kan? Kan gak ada dosa juga kan? Nah kebetulan memang dia juga agennya kakak gue, kakak kandung. Kakak kandung gue itu masuk sekitar 2017, ditawarinnya kurang lebihnya kayak gitu. Dia tawarin udah kagak ada pakai saya dari ini, kok asuransi dong, kok asuransi dong. Karena udah teman, dia cuma bilang begini, lu ribet dari kemarin lu naruh nanti asuransi, udah bikinin lah 1 juta aja kartu kerang, 1 juta aja. Pokoknya gue nggak mau tahu, 1 juta aja beres. Terjadilah kakak gue. 1 tahun setelah dia buat asuransi, kakak gue kena cancer. Cancernya namanya thymic carcinoma atau yang dinamakan kelenjar timus. Kebetulan gua bolak-balik Pineng setiap 2 minggu sekali. Kemoterapi sekitar 22 kali, radiasi radioterapi 33 kali. Nah, itu bagian gua lagi tidur tuh. Ini harusnya ada musik-musiknya nih. Namanya kelenjar timus,
Dan posisinya stadiumnya pun berat. Stadiumnya sudah akhir sebenarnya. Belajar jalan, ini suara dia hilang, nggak bisa ngomong. Dibelek sampai segini. Nah ini yang diangkat, masih segede telapak tangan, karena gue lihat langsung. Berarti sebelumnya, buset lebih gede lagi. Paru-parunya udah dibuang 2%. 1/8 kali, karena udah nempel. Jadi udah nempel di beberapa organ. Yang terjadi adalah bagaimana kalau waktu itu kakak gue nggak pakai asuransi. Kira-kira bagaimana? Kemo 30 kalian, radiasi 30 kalian, operasi besar, belum lain-lain, belum vitamin, susu dan lain-lain. Kira-kira habis berapa? Berapa? 1,4 lah. 1,4 itu udah semua, udah sama tiket dan lain-lain. Apa yang terjadi kalau kakak gue nggak punya asuransi? Pilihannya kan ada kan, jual aset. Kalau ada aset, oke, dan lain-lain lah. Minjem saudara, yakin. Minjem teman, yakin. Bisa pakai kita bisa. Iya, tunggu sebulan. Kalau masih hidup orangnya. Nah, akhirnya setelah abang gua sembuh, dia seperti marketing berjalan. Dari orang yang paling skeptis sama asuransi, cerita semua. Weh, lu gua sakit nih, lu punya asuransi? Lu bego, lu gak punya asuransi. Dikenalin ke siapa? Abbas, leader gua. Jadi ring 1 gua selesai semua sama Abbas. Pas gua join. Mati nggak? Sekarang kalau ketemu tetangga sebelah gua nasabahnya Abbas. Langganan toko Abbas, semuanya Abbas. Selesai. Mak gue sendiri masuk sama Abbas. Jadi sudah selesai. Istri gue masuk sama Abbas. Gue bilang gini, gue sih mau jalanin sih mau, market gue siapa lagi kampret. Gue bilang begitu sama dia. Dia ketawa. Enggak lah, coba aja jalanin siapa tahu jodoh. Enak mulut dia. Yang keringet kita. Dia enak banget. Oke, dan akhirnya setelah bulan Februari gue COVID, terus gue coba bulan Maret gue mulai posting-posting. Nah ini adalah tahun 2022 berarti ya. Ini ada yang tahu nggak teka-teki ini? Kira-kira jawabannya apa? Bacot. Yang terlihat seperti gampang kan bacot kan? Tapi tidak, ini jebakan. Karena menurut gue prinsip gue adalah kehidupan itu ada 3. Ada birth, ada death. Oke? Berarti pilihannya antara memang pasti kita lahir dan pasti kita mati. Di tengah-tengahnya Pulau Jawa, bukan OVJ. Di tengah-tengahnya ada choice. Di tengah-tengahnya kita disuruh pilih. Memang saat itu gua memilih lewat si Abbas, walaupun market gua udah disikat, nggak masalah. Oke, tidak masalah ya. Gua memilih untuk join ke Pru. Terus kira-kira seperti apa sih Pru? Gua nggak tahu. Yang gua tahu cuma ini. Bener. Yang gua tahu cuma ini. Gue nggak tahu, gue nggak mau bahas pokoknya kartu asuransi yang kesehatan, nggak. Gue carinya pokoknya yang kesehatan, PCB. Perwarisan iya nggak, pokoknya PCB, udah paling cuan. Dan gue akhirnya coba ketemu sama calon ya, kita ngomong calon nasabah yang pertama. Namanya Calvin Indrawan, ingat-ingat namanya Calvin Indrawan. Temen gue kuliah, kurang lebih udah 15 tahun. Gue mau jelasin konsep soal PCB. Apa yang terjadi? Dulu gue ketawain Abbas kan, sekarang gantian. Pin, tapi kalau gue natap matanya, Pin, ini segitiga. Ini kan lu kesehatan udah punya, lu harus next level. Ini kritis, iya. Pengeluaran lu sebulan berapa Pin? Ya 20 deh. Deh, abis dia ngomong 20, gue stuck, gue mesti ngapain ya? Bentar ya, gue nyontek. Karena gue training terus sama Abbas. Gue nyontek. Oh ya ini, kali 12 Pin. Bener kan begitu hitungannya kan?
Habis itu kali 5 kan? 5-nya gue lupa. Gue kali 5 ditanya 5-nya apaan? Apaan ya? Apaan ya 5-nya ya? Nah, sampai akhirnya terputus. Pokoknya intinya terputus. Nah, itu orang pertama. Dulu gue boleh ketawain Abah, ternyata sama. Masuk orang kedua, masuk orang ketiga, 4, 5, 6, terus aja terus. Sampai kurang lebih orang ke-35. Oke? Kenapa tepuk tangan? Emang udah closing? Belum. Main tepuk tangan aja. Belum. Maksudnya 35 nolak semua. 35 tuh nolak semua. Tapi ngobrol lagi sama leader. Emang leader itu paling jago. Itu bukan penolakan. Itu penundaan, betul. Dalam hati mungkin gini, ditolak itu bego. Lu aja nggak bisa baca. Nah, tenang, namanya tetap penundaan. Ya kan? Sekarang kondisi gini. Pemikiran masih begini. Mau kaya cepat, betul ya? Semua juga mau dijalanin. Ditolak 35. Kesel gak? Marah? Nah, sampai satu waktu muncullah dia. Ada yang tahu dia siapa? Nah, betul. Ada ceritanya juga nih, ada ceritanya. Jadi gini, setiap hari leader gua teleponin terus. Kenapa? Karena dia mau tahu aktivitas. Dan pada saat satu waktu itu, gue lupa tanggal berapa, malam, pokoknya bulan antara Mei apa Juni, gue merasa ini memang gue udah stres banget. Gak bisa nih gue kayaknya jualan begini nih. Semua pada nolak. Ya. Di saat itu gue stres, leader gue tetap telepon. Gue itu gak keluar rumah 3 hari. Kerjanya apa? Main game. Main Mobile Legend tuh. Kenapa? Karena gue stres. Gini, setiap orang kan punya stress level beda-beda ya. Dan cara untuk menghempasnya beda-beda ya. Mungkin gue salah satunya ke game. Walaupun gak jago-jago amat, tapi gue buang ke sana. Ditelepon sama leader gue angkat. Aktivitas ngapain aja? Oh, gue tadi ketemu ini. Gimana? Masih belum, boy. Nanti kita ini lagi ya. Besok ditelepon lagi. Sampai hari ketiga. Gue gak keluar rumah 3 hari memang benar. Tapi gue makan ya. Jangan gue 3 keluar terus gue gak makan. Enggak, gue tetap makan. Satu waktu gue sembari ngerokok. Santai gitu. Tiba-tiba begini aja, meleng aja. Gue bodoh banget ya. Gue ngomong dari kemarin, ini kan bisnis pro. Tapi sebenarnya hati gue nggak nganggap ini bisnis. Terus prudensial ini gue anggap kayak pekerjaan. Jadi bebannya berat. Jadi orang kan berasa loh, kalau kita ketemu orang, kita udah bebannya terlalu berat, orang itu berasa loh auranya. Dia juga bisa ngelihat, ini mau malak API gue doang nih. Itu juga kelihatan. Ini emang tulus mau bantu, itu mah kelihatan. Di satu waktu, satu malam itu, akhirnya gue pikir begini, aduh gue yang bego berarti. Gue udah tahu konsepnya, kenapa gue gak jalanin? Harusnya prudensial nggak boleh lepas dari gue. Prudensial itu satu bagian dari gue. Jadi gue hack otak gue. Gue bilang begini, satu waktu Nyon, lu bakal jadi leader. Cobain deh, satu waktu lu bakal jadi leader. Dan gue bilang, gue bakal jadi leader. Ya gue leader, kenapa gue harus kecil di depan orang? Leader gue udah belasan tahun, dia kasih, ini ingat baik-baik ya, leader gue udah belasan tahun, dia kasih sesuatu konsep seperti ini bukan sebulan 2 bulan, ini hasil dari mereka revisi tahun-tahunan. Jadi gue berpikir, kenapa gue harus berpikir gue kecil? Jadi gue di saat itu, gue komitmen, gue hack otak gue jadi leader. Karena gue yakin, yang kemarin adalah saat pikiran gue salah, hati gue marah, tindakan gue pasti kalah. Jadi gue hack otak gue. Gue adalah leader. Satu waktu gue jadi leader. Mendingan gue repotnya sekarang. Gue adalah leader. Berarti gue gede. Oke? Lu ngomong ini bisnis. Dan lu gak milikin bisnisnya di hati lu. Gimana? Dari kemarin gue cuma ngomong bisnis pro. Kali ini gue coba. Gue milikin bisnis. Rasanya gimana? Gue hitung lagi. Oh AD1, AD2. Oh ini OR ya. Oh bisnisnya gede. Dari situ tindakan gue muncul. Makanya menurut gue relate banget si Ki Hajar Dewantoro ini.
cipta rasa karsa. Pikiran kita sebagai leader, hatinya lu milikin nggak bisnisnya? Tindakan lu berubah. Karena dibilang belief system manusia menurut Sloper ada 5 kan. Cara berpikir merubah tindakan, tindakan merubah kebiasaan, kebiasaan merubah karakter, karakter merubah kenyataan. Jadi cara berpikir kita itu merubah kenyataan. Ya kenapa? Semenjak itu, gue jadi ketemu orang tuh gak kecil. Gue ketemu orang ya gue ngerasa memang gue mau kasih value ke lu. Sebelumnya gak ada. Gue tahu ini barang bagus, PCB, ini produk bagus. Gue mau kasih value ke lu. Ini yang harus lu ambil. Sebelumnya nggak ada, sebelumnya minta KTP aja. Sorry ya, biji gue memang kerut. Mau mengucap nih, boleh lihat, benar begini. Boleh lihat KTP-nya? Ada yang ngerasain nggak? Mau lihat KTP aja buset. Abis ini loncer, gue sampai akhir gue berpikir, begitu udah gue akhirnya jadi leader, karena akan gue lakukan juga tugas leader ini, tindakan gue berubah. Gue lebih aktif, nanya ke beberapa leader. 1, gue nontonin YouTube, Adiwi Gunawan, soal coaching, Robi Oktober, gue tontonin. Buku, gue udah mulai baca lagi. Ke kantor, gue ngobrolnya sama siapapun. Karena kenapa? Ya gue leader, gue masa takut, gue ngerasa kecil. Dari situ baru deh tuh. Yang gue jalanin adalah banyak direkrut. Dari situ kenapa? Karena gue mencoba untuk mentransfer rasa ini, bisnis ini besar, ya ke lu. Oke? Nah, alhasil perjalanan gue dapat poin di AAD di 2023. Oke? Apakah sudah selesai perjuangan? Jelas belum. Jelas belum. Ternyata saat di AAD sudah banyak konflik-konflik ya dengan tim. Pasti berasa itu. Ada drama-dramanya. Sudah pasti. Sudah pasti. Nah, apa yang akhirnya gue lakukan di tahun awal dan di tahun keduanya, ini bisnis yang paling luar biasa adalah yang lo lakukan sama masalahnya. Repeat aja terus. Nah, di AAD status sudah makin jadi dong. Ada penempatan AAD. Walaupun sebenarnya gua pribadi nggak terlalu melihat itu karena gue udah anggap leadership itu bukan dari status AAD-nya, tapi bagaimana kapasitas kita kan. Kita mau bertumbuh nggak? Jadi yang gue lakukan selama pas lagi di AAD sebenarnya sama. Yang gue lakukan apa? Ya tetap nonton video, trainingin tim, coaching, consulting, apalagi mesti ngobrol sama leader. Terus aja begitu. Itu terus harus kita latih. Itu tetap harus gue latih. Biarpun letih, kadang merintih, bahkan sampai tertatih. Tepuk tangan dulu dong. Di sini akhirnya kurang lebih mirip. Pelajaran-pelajarannya yang hidup ya, kita ngomong ya, pelajaran-pelajaran yang hidup itu kurang lebih mirip. Ya lu paling bikin kontes buat naikin omset. Terus lu rekrut lebih banyak. Nah, idealnya kan begini. Idealnya kalau gua NBO, idealnya adalah 1 tahun itu harus naikin 3. Idealnya. Karena saat gue NBO seperti ini. Singkatnya. Kalau ternyata nasabah lu mau create willing buat bantuin di asuransi, rombongan satu rumah 5 orang, 5 juta preminya per bulan, mahal murah? Murah? Oke, yang terjadi adalah gimana kalau ternyata dia mau untuk ngurusin polis keluarganya sendiri. Berarti dia jadi agent kan? Agent itu gue sebutnya toko, berarti dia jadi toko. Yang terjadi adalah kalau satu toko omsetnya 60, berarti kita butuh 5 toko, betul nggak? 6 kali 5, 300. Gue naik. Oke? Nah, setelah gue naik, gue akan bantu kan toko-toko tersebut buat jadi distributor, buat jadi AAD. AAD itu nggak artinya apa? Associate Agency Distributor. Oke?
Buat naik jadi distributor butuh berapa? 300. Oke. Dari 5 toko tadi, potong setengahnya. 3 aja 50%-nya. Kita bantu dia buat jadi distributor. Naik gak kita? Itu yang gue lakukan. Itu yang gue lakukan. Kurang lebih omset yang gue dapat dari direct unit itu 850 sampai 900. Jadi apa yang gue ngomongin tercapai. Karena kenapa? Gue milikin dulu bisnisnya. Gue harus berpikir sebagai leader dan itu gue transfer ke dia. Jadi sekarang adalah yang lo lakukan sama. Create tokonya, bantuin mereka jadi distributor, gak usah banyak-banyak, 3 aja. 900 naik juga. Masalah jalan-jalan gimana? Itu belakangan. Kalau mau nyampe dapat aja sendiri. Kalau enggak ya sudah. Akhirnya gue coba jalani dengan konsep yang sama, kagak muter-muter, nyampe juga kan? Lanjutlah setelah itu. Kebetulan semesta izinin untuk level up lagi. Ini tahun pertama gue berarti jadi adik. Kalau ditanya mau ngapain? Sama. Gue nggak ganti-ganti. Gue nggak akan ganti-ganti. Gue cuma repeat doang dari kerjaan gue yang kemarin. Sama aja. Targetin berapa lagi? Ya 3 lagi. Ya kita cari. Ujungnya gue tahu nggak jadi apa? Ada yang tahu nggak ujungnya jadi apa? Jadi apa? Ujungnya nggak ada yang tahu. Semenit gue berbicara, habis itu gue jatuh di lantai nggak bangun lagi, gue nggak ada yang tahu. Tapi minimal gue coba adalah gue punya target, gue coba jalanin. Pernah tahu 1% habit rules, atomic habits? Jadi bukan 1000% yang kita keluarin di hari ini, enggak, 1% aja gue melangkah, 1% lagi gue melangkah, tiap hari 1% aja, bersama teman lagi, ngegrup lagi, 1% aja, nggak usah banyak-banyak. Percuma datang 100%, minggu depan 50%, minggu depan 0, hilang. Muntaber itu istilahnya apa sih sebenarnya artinya? Mundur tanpa berita. Satu, gue punya tim. Sebenarnya kan rencana kemarin ada dia adalah gue ngejar 3. Yang satu Genset. Genset apa Genset? Genset ya. Saya salah ngomong, jangan di ini ya. Dia sudah mau ikut sistem. Senang? Senang. Mau ikut program yang dikasih sama kantor. Senang? Wah, happy betul. Setiap training di online atau itu datang, senang? Bahagia ya? Ternyata dia seperti lagu The Rain. Terlatih patah hati. Bertepuk sebelah tangan. Betul. Ditinggal tanpa alasan. Iya, jadi di situ akhirnya gue banyak belajar. Banyak-banyak kita manage ekspektasi. Kedepannya kita nggak tahu, gue selalu bilang begini. Gini, lu kasih gue 1,5 tahun kesempatan, kita berdua bareng jalanin. Oke? 1,5 tahun nggak terjadi apa-apa, lu tinggalin, lu bilang, ini bisnis sampah. Go ahead, nggak apa-apa. Tapi once kita coba jalanin bareng-bareng, dan ternyata ada progres, lu siap lanjut nggak? Oke. Kalau udah salaman tangan, siap. Ternyata banyak yang begitu, banyak juga yang mundur. Tapi intinya adalah gue selalu kasih 1,5 tahun aja. Nggak sampai 2 tahun. 1 tahun juga masih kecepatan. 1,5 tahun. Mau jalanin bareng, ayo. Terus polanya kira-kira ngapain lagi? Jadi sebagai adik. Baik yang tadi sama. Dan gue mau cerita sedikit. Pas kemarin gue sempet datang ke seminarnya di NLC di Bali. Kan Prudential itu mengundang speaker dari Filipina. Namanya siapa ya? Erico Guiterres atau siapa gue nggak tahu. Bukannya bercanda itu. Dia adalah agency owner, pemilik 13 agency owner dari Filipina. Dia juga menjelaskan, dia dengan pakai style Inggris ya. If you know what, gitu. Tapi sebelahnya ada ininya, ada translator, jadi gue ngerti. Kalau nggak kan gue nggak ngerti. Terus dia bilang begini, gue di Filipina ini memang lagi kebanjiran banget genset. Dia bilang, tapi umur gue 42. Umur gue 42. Kalau gue turun langsung ke Gen Z,
kagak nyambung men, gitu. Intinya begitu, bener gak? Bedanya udah 2 dekade. Terus dia bilang kayak gini, gua ada satu tim, namanya Marco. Marco itu di 2021 punya 20 tim, punya 20 partner, ada gensetnya. Terus dia kasih pertanyaan ke kita, kira-kira di 2023 kemarin, agennya ada berapa? Boleh bantu jawab? Ada tim gensetnya. Jadi selama 2 tahun. Boleh bantu jawab? 2021 si Marco ini itu punya 20. 2023 jadi berapa? 100. Ayo tambah lagi. 500. Tadi udah 500, saya tambah lagi 50. Jangan gitu dong. Jadi dia bilang 2023 timnya ada 2000. Itulah the power of Gen Z. Gua harus sharing ini kenapa? Karena gua sendiri pun buset terpukau. Tapi caranya jangan lu turun langsung, dia bilang. Ambil kelipatan 5 tahun. 42 lu rekrut umur 37. 37 rekrut umurnya 42. Bolak-balik dong, nggak boleh. Ke bawah. 37 32. Yang 11 tahun. Iya. Yang 11 tahun. Bukan. You udah genset. You genset ya teman-temannya genset. Kalau ini dia udah 42 nih, dia bingung. Buat nge-reach kayak you ngomongnya apa? Iya, berarti lu tadi umur berapa? 11 tahun. Pinang dulu ke bapaknya. Ya, jadi kalau genset tetap genset. Jadi yang dilakukan adalah selisih 5 tahun. 42 turun 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun. Ternyata itu yang dilakukan sama si Marco. Ini bukan Marco Polo pemberani dan tangguh, bukan ya. Ini Marco agent di Filipina. Sampai akhirnya 2023 dia punya tim genset segitu banyaknya. Sampai akhirnya dia mengakuin sendiri. Genset itu suka nggak suka, mau nggak mau akan jadi penerus bangsa. Tepuk tangan dong. Dan si agency owner itu merubah peraturan agensinya, merubah rulesnya demi genset. Yang dulu training 3 jam, sekarang trainingnya setengah jam. Terus ngapain? 1 jamnya main-main. Genset 1 jamnya itu harus main dulu tuh, guling-guling kayak terserah dia deh. Mau lempar, begitu panas dia nyatu, masukin materi, tak 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 tak, dia bilang 30 menit 40 menit selesai, udah cukup. Genset bisa mikir. Dia ngomong begitu, gua sampai terpukau. Oh, waduh, ini kayaknya patut buat dicoba sih. Dan makanya gue izinkan gue sharing hari ini soal itu. Oke, bagi gue ya, selamat datang ke bisnis franchise mini modal. Itu yang gue selalu katakan kepada calon-calon partner. Pertama, gue merasakan, ini yang gue rasakan soalnya, fleksibel. Fleksibel gimana? Kita ngopi bisa dimanapun, ngeteh bisa dimanapun. Sampai kita lagi buang air pun kita bisa dimanapun, kita bisa kerja. Saking fleksibelnya, ingat, bisa jadi jahat. Kok jahat? Iya. Bangun pagi, santai, lihat reels, tidur lagi. Bisa, saking fleksibelnya. Bisa jadi baik, bisa. Bangun pagi, mandi, keluar, ketemu 2-3 orang tiap hari begitu, jadi baik, jadi bagus. Saking fleksibelnya, kita adalah tuan rumah bagi diri kita sendiri. Kita yang pilih mau ngapain. Bangun, tidur lagi. Bangun lagi, tidur lagi. Mbak Surip jadinya. Yang kedua adalah akurat, tepat, gampang. Selama kehidupan itu masih ada resiko, nggak tahu kapan kematian, lahir masih terus-terusan. Selama itu masih ada, bisnis insurance pasti jalan. Sudah pasti. Karena menurut penelitian kemarin media Inggris, dia bilang perusahaan insurance itu bisa bertahan 100 tahun lamanya. Oke? Kenapa tepat? Tonton sekarang film-film Korea di Netflix. Itu rata-rata udah bahas insurance loh.
Orang penggemar-penggemar Korea, entah gimana, pasti kepikir. Karena gue punya cerita satu begini. Tadi ternyata kata-kata leader gue benar soal penundaan. Begini ceritanya. Gue tawarin soal kritis, dia nggak mau saat itu. 7 bulan kemudian, dia lagi nonton Korea. Film di Koreanya kasih tahu tentang si pencari nafkahnya, keluarganya masuk rumah sakit karena sakit kritis. Abis itu keuangannya bangkrut. Dia sembari nangis di telepon gue mau bikinin sakit kritis. Coba lo bayangin. Tapi minimal kita udah buka suara sama dia. Dia inget nyarinya ke siapa. Kalau nyarinya ke orang lain ya bukan jodoh namanya. Makanya gue bilang, selama kehidupan masih ada resiko, tepat. Oke, yang ketiga adalah sistem. Sistem. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Walaupun kadang-kadang proofers lelet ya. Tapi semua udah dihitung. Oke? Kantor udah siapin training. Kita punya leader yang sigap buat bantu-bantu training. Kita diajari leadership, betul nggak? Tujuan gue bisnis yang kemarin adalah gue bisnis kan mau gue tinggal-tinggal. Kenapa akhirnya sewa gudang harus cari orang ini segala macam, hire sono, hire sini? Karena gue bentuk sistemnya. Yang gue mau bentuk sistemnya, lah di sini datang-datang sistemnya disiapin. Makanya nikmat mana lagi yang kita dustakan, kecuali proof force-nya agak lelet, nggak apa-apa. Yang ketiga, yang keempat adalah time. Apakah ini bisnis terbaik? Oh bagus. Yes, nggak tahu gue juga sih. Bisnis terbaik apa gue juga nggak tahu. Tapi gue tahu yang gue tahu ini ya, adalah salah satu bisnis yang tercepat. Gue sering ngobrol sama beberapa orang. Pernah ketemu ngobrol sama, bukan ketemu, di Zoom gue denger ada namanya Kowibi, orang Surabaya. 2000 sekian belas dia bangkrut, lalu jalanin truk sampai sekarang sudah punya agensi. Apa yang dia lakukan? Waktu itu dia bangkrut bikin restoran. Sekarang dia bikin restoran lagi. Kenapa? Karena itu passionnya dia. Jadi dia bilang prudensial itu udah jelas, udah pasti bantu orang. Terbaik nggak? Gue nggak tahu. Tapi yang gue tahu tercepat. Begitu gue dapet duit, gue jalanin lagi passion gue. Gue buka restoran, gue hire sistemnya puas, gue hidup win-win solution kan? Nah, udah gitu dia bilang, setiap tahun jangan lupa ada efek bola saljunya. Kalau hari ini penghasilan kita, agak begini, kalau hari ini kita bisa tabung setahun 50 juta, pasti udah lumayan happy dong. Tahun depan tabung lagi 50 juta, happy gak? Tahun depan nabungnya 50 juta lagi, happy gak? Tahun keempat nabung lagi 50 juta, happy gak? Happy. Aman gak? Nyaman gak? Kita harus tanya, emang gak ada inflasi? Ada. Justru di sini ada efek bola saljunya. Kita yang ngegulung inflasi. Terus yang terakhir, soal apa yang udah kita bangun. Yang seharusnya gue percaya adalah apa yang udah kita bangun, pasti kita mau warisin kan. Kita udah sama-sama tahu kan, ini bisa diwarisin. Tadi gue ada sebut gak yang tadi gue prospek pertama kali namanya siapa? Calvin. Ini orangnya. Ini orangnya, Calvin Indrawan. Boleh tepuk tangan. Itu yang pertama kali gue gagu tuh ngomong. Akhirnya dia juga ngelihat, ini sih Nyong sekarang ngapain sih? Rapi juga ya maksudnya ya gitu. Dia cuma ngomong begitu. Mau kenapa emang? Enggak, kalau kan sering ngomong sering gitu, enggak nganu bang, kok rapi banget sekarang. Gue kerja anjir, emang kenapa sih? Maksudnya kerja apa gitu? Yang lu tawarin kemarin iya. Oh, terus dia bilang, gue akhirnya ngomong begini. Gue mah mau kesini buat nyari self development. Oh boleh, di kantor ada yang itu. Udah dari situ dia ikut. Kan jodoh nggak ada yang tahu. Tapi kalau gue nggak buka suara, nggak bunyi nih. Tuh nggak bunyi lagi. Kalau gue nggak buka suara, dia nggak join. Ini temen juga, kurang lebih 15-16 tahun juga. Namanya Elizabeth Melanie. Ini perjuangannya buset tahun lalu. Keringet darah, bercucuran, nangis sih berapa kali. Dramanya berapa kali. Pertama kali sebenarnya buat siapa? Buat adiknya. Buat adiknya. Gue kasih tahu ke dia. Dia bilang, nggak apa-apa ya, buat adik gue kayaknya cocok nih. Ya.
gue mau presentasi sama ke adeknya, dia yang denger, dasar juga dia lihat gini, apa gimana gimana tuh, kok ada persenannya tuh 100% dapat ini. Oh kalau gitu mah gua masukin nama aja, baru dibawa gua, adek gua pinter kan. Iya, adeknya mah kagak jalan, dia yang jalan, nggak ada yang tahu. Dan apakah perjuangan gua belum, perjuangan gua sudah selesai? Oh belum. Tidak ada yang selesai di dunia ini sebelum kita menutup mata. Terus apa yang akan gue lakukan? Ya tadi yang gue bilang, hal-hal yang sama seperti itu lagi. Berapa target? 3, ini sekian. Sebelum gue menutup, gue akan bilang seperti ini. Pernah dengar ini nggak istilahnya? Today is yesterday, and tomorrow is today. Artinya apa? Yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Enggak, bukan. Apa artinya? Today is yesterday, and tomorrow is today. Yes, cakep. Ntar ambil vouchernya di sebelah ya. Yang kita lakukan sekarang, sampai titik sekarang, terserah bisnisnya apa gue nggak tahu. Itu hasil dari kemarin kan. Kalau udah di posisinya terus ngomong, aduh, tahu gitu, nah, udah capek deh kalau ngomong tahu gitu. Tahu gitu, ini. Nah kalau gitu, udah capek. Itu udah dari kemarin, udah lewat. Bapak Ibu, biarin aja lewat. Nah tomorrow-nya, nanti, pas nanti, 8 bulan lagi, ngobrol lagi sama-sama. Masih tahu gitu atau gila ya, untung gue udah ini. Itulah dia. Jadi apa yang kita dapat hari ini, itu hasil dari kemarin. Yang buat besok, ya harus dari sekarang. Udah nggak ada yang lain lagi. Terima kasih. Thank you Kak Mion. Kalian mau charger dulu? Kak, aku panggil siapa nih? Katanya ada nickname. Ya kan? Mion aja. Mion, Kak Mion. Teman-teman, boleh dong tepuk tangan buat Kak Mion ya. Masih muda dan sukses. Pandri, boleh dong minta screen yang pertama? Ya, aku mau recap nih yang tadi Kak Mion cerita ya, teman-teman ya. Ada di Prudential dari 2022. Terus promosi AAD 2023. Betul ya Kak? Yes. Terus ada sederet achievement NLC Bali, ya, Billion Leaders. Ya. Oke. Terus sekarang promosi AD. Ya Kak, kalau kita throwback nih ke belakang, kepikir nggak sih sampai ada hari ini? Apa sih perasaan kalian? Boleh cerita gitu dong ya, teman-teman. Katanya kan kita ada hari ini dari kemarin, ya kan? But then I will ask, apa yang dipikirkan saat itu waktu kakak baru mulai? Oke. Dibilang kepikir hari ini, pasti kalau awal join nggak ada dong. Tapi saat gue yang kemarin gue bilang gue ngehack otak gue itu, percaya LOA nggak sih? Law of Attraction. Lempar terus, tindakan berubah. Semenjak itu, gue memang melihat ini satu bisnis yang besar. Tapi sampai ke AD-nya itu, gue nggak ada kepikiran. Yang gue tahu adalah gue kerja. Kebetulan kan kita kan anak siskamling ya. Jadi kalau tidur itu nggak malam-malam amat. Misalkan jam 3 gitu. Itu udah pagi Kak. Oh iya pagi maksudnya. Jadi bangun kan nggak mungkin pagi kan. Jadi gue mulai aktivitas itu biasanya mulai dari jam makan siang. Sebelumnya olahraga dulu sejam. Misalkan gerak-gerakin kaki. Nah udah habis itu jalan. Itu hampir setiap hari gue lakukan. Gue pergi makan siang, gue balik ke rumah jam 1 pagi. Pokoknya gue maksimalin semua. Siapa mau ketemu tim, gue dulu pertama kali meeting sama tim evaluasi karena mereka juga lagi nanyanya itu jam 1 pagi, jam 2 pagi. Karena mereka kadang-kadang ketemu sama teman-temannya yang memang jam segitu juga. Bingung kan? Jawab apa? Ya kita standby. Itu everyday, pokoknya gue jalan jam 11, gue pokoknya pulang jam 1. Jalan jam 11, jam 1. Siapa gue temuin? Ngomongin pro, nggak ngomongin pro, gue temuin. Gak apa-apa ngomongin soal kehidupan, gak apa-apa. Dapat value kok. Kita networking. Value itu kan bukan soal duit kan? Networking value. Dapat orang yang bisa berpikiran positif bagi gue itu value. Jadi gue anggap, makanya gue bilang, dulu kan cepet kaya. Tuhan adalah uang. Harus gue balik, kenapa? Karena kalkulator sama kalkulator semesta itu beda.
Yang penting gue coba lakukan, coba yang terbaik. Hasilnya seperti apa gue nggak tahu. Minimal gue coba. Gitu. Nice. Nah, sekarang tadi Kak bilang, gue pengen kaya. Udah kaya, Kak? Proses ya, Iya. akan menuju ke sana. Udah dong, ya. That's the process. We accept the Iya, yes. betul. Gitu. Dan itu menuju ke sana. Menuju ke sana. Trust the prospect. Amin. Pasti. Oke. Nah, teman-teman, boleh nanya nih sama Kak Mira. Oke. Ini Kak. Langsung. Iya, ini leader baru kita. Wih. No, bukan. Udah dari tahun lalu sebenarnya. Ini lalu. Devi ya. Devi. Ya, Devi ini Adi. Silakan, Dev. Sebelumnya selamat pagi, Konion ya. Udah siang nih. Oh, udah sih. Oh ya. iya, pagi. Jam Iya betul. sore. Iya betul, pagi. Betul. Ya. Aku sebelumnya sebenarnya ini throwback juga lah ya. Aku sempat dengar juga dari 2021, tapi bukan Konion waktu itu kan. Waktu itu masih di zaman Zoom itu aku lagi pergumulan buat naik AD. Nah ini aku lagi throwback juga. Ketika dengerin seri dari Konion juga makin dibuat semangat nih buat jadi AD tahun ini. Oke, Cuma amin. pertanyaan aku sebenarnya lebih ke kita kan sebagai anak-anak muda kadang ya. Apalagi anak-anak muda yang masih kuliah ya, ini terutama ini mungkin relate juga. Ini pertanyaan Gen Z nih ya, Gen Z ya. Gen Z, Ini ya. pertanyaan Gen Z nih. Ya, dengar. Ya kebetulan kan umur kita mirip-mirip Iya. deh. Beda 5 tahun ya, Kak? 5 tahun doang. Ya, beda berapa bulan? Iya. Di mana mungkin dari beberapa dari kita ya agen-agen yang masih kuliah, mungkin sering banget ya dapat komplain mungkin dari orang tuanya ya terutama ya. Kok pulang malam terus gitu kan? Kamu ngapain gitu kan? Terus nanti kalau kita bilang, oh prospek atau ini kan belum ada hasilnya. Iya. Bener gak ini prospek atau enggak? Betul. Gitu kan? Nah pertanyaan aku itu sebenarnya lebih ke gimana cara kita lebih ke yakinin diri kita sendiri karena kan kita sebagai anak muda itu masih fase labil kan. Iya. Ketika ada badai dikit aja disentuh bahkan nggak usah jauh-jauh deh dari lingkungan kita aja dari keluarga atau mungkin di situ dikit aja itu pasti kayak udah langsung goyah udah deh gue nggak mau jadi agent lagi misalnya gitu kan. Overthinking ya. Ya kayak udah deh nggak mau jadi agent lagi gitu kan. Oh enggak, ini bukan cerita tentang aku saya dengan anak-anak bukan muda, pengalaman ya. pribadi Devi. Oh kalau aku biasanya dulu awal-awal kami suka komplain aku tidur malam mulu kan. Oh gitu. Jadi kan jadi aku juga tidur di sebelah aku bersih banget katanya. Cece tuh nih, Cece suka kolan malam-malam sama temennya ngomongin asuransi gitu-gitu. Oh, mana bagus dong. Ya, cuman waktu itu sempat yang kayak gitu. Cuman oh ada ya. Maminya mana maminya? Jangan bilang-bilang ya. Jadi intinya kayak dulu sempet aku pernah komplain juga kan kayak sama Dede juga kayak ini nih Cece suka berdandan gitu-gitu. Cuma maksudnya lebih ke gimana caranya kita bikin diri kita itu sebagai anak-anak muda nggak gampang tergoyahkan baik dari lingkungan luar ataupun lingkungan lain. Tapi ini baru pertanyaan pertama ya. Mati. Siap. Mati. Minum lagi Kak? Minum lagi? Nanti aja. Aku kalon satu. Saya. Tapi sebelumnya satu dua aja. Makasih. Iya, oke. Ini anak muda speak up nih, silahkan. Ini dia nih. Habis ini kita baru anak minum. Gen Z itu kalau ngomong nggak babi bu. Tapi kalau banyak bagus di email aja nanti. Iya. Pertama, tapi orang tua masih ngelarang nggak? Enggak dong, kan udah Oh iya udah enggak ya. Sebenarnya ini disclaimer dulu ya, orang tua aku nggak pernah ngelarang. Ya. Cuman maksudnya ini buat relate sama agen-agen yang kita masih muda kan anak-anak kuliah itu kan kadang suka dikomplain. Kok kamu pulang malam dulu apalagi mungkin ya sorry nih to say kita kan nggak bisa memilih dengan siapa kita dilahirkan kan mungkin ada juga yang betul. Berat bener ini. Betul. Wah, dalam. Berat. Soalnya orang tuanya bukan agent, nah itu kan maksudnya mereka nggak tahu tuh aktivitas kita sebagai agen muda itu di lapangan seperti apa gitu aja sih. Boleh tepuk tangan buat Devi dong pertanyaannya nih ya. Boleh Kak, silakan Kak, napas dulu. Biasa gini ya, biasa pertanyaan gampang, jawaban sulit. Iya. Pertanyaannya juga sulit. Jawabnya gimana gitu. Sekarang semester? Aku semester 7. Semester 7. Ini gue sharing aja sih dari yang teman-teman Gen Z itu. Biasanya siapa sih yang bisa menguatkan? Itu komunitas. Create komunitas Gen Z sebanyak-banyaknya. Oke? Karena Gen Z itu sekali kebakar, hati-hati lu. Cepet banget merconnya, ke bawah. Lu merem bentar 10. Join, merem lagi 1000. Bingung pasti. Ya. Jadi kayak Gen Z itu banyak-banyakin main komunitas. Oke? Komunitasnya sekarang berarti tim ada berapa? Oke. Bisa bawa ke sini.
Bisa bawa ke sini. Nah itu nanti menyangkut relate yang ke pertanyaan kedua. Oh, oke. Jadi fokus pertanyaan pertama aja Kak dulu Kak. Iya, karena Masih ada lagi yang sedih. karena posisinya adalah begitu create itu punya genset, nanti teman-teman yang lain kalau ada genset itu nyampur. Ngerti ya? Jadi gensetnya bukan dari kamu doang. Nanti ada beberapa yang dapat genset, cemplungin di gensetnya. Kamu lah jadi ketuanya. Bikin create komunitas genset di sini. Misalkan biasanya kan main tenis, panjat pinang, terserah. Yang penting komunitas gensetnya, hidupin komunitas gensetnya. Karena kenapa? Sendiri pasti capek. Siapa yang bisa ngobrol sama kita? Kita kan pinter-pinter buang harusnya. Ada juga yang dengerin, lain kali gantian. Kita pinter dengerin, yang ini pinter-pinter buang. Polanya kan selalu itu. Kenapa? Karena kita manusia. Saat kita down, yang bisa ngangkat sebenarnya diri kita kan. Tapi kita butuh komunitasnya. Jadi kalau saya tanya, kalau lagi kondisinya antah berantah gitu, memang ngobrol sama komunitas, harus create komunitasnya. Nanti teman-teman yang udah ngajak komunitas gensetnya, cemplungin, bikin komunitas genset. Kejawab nggak? Thank you. Oh, yang kedua ya? Oh yang kedua Iya. ya. Oke. Sebelumnya Konian buat jawabannya sangat inspirasi banget. Tapi pertanyaan kedua itu, nah ini mungkin seperti yang tadi Konian bilang soal loa ya, soal affirmation kan, dimana aku juga ngerasa itu benar-benar impactnya gede banget. Kenapa aku bilang? Kebetulan ini just sharing aja, ini mungkin buat kita juga anak-anak agent-agent yang baru ya. Ini menurut aku itu harus banget ikut yang namanya goal setting juga. Kenapa? Karena itu benar-benar afirmasi banget yang aku dapat banget, impactnya gede banget. Jadi sebenarnya kemarin kan 3 hari 2 malam ada acara di Anyer goal setting. Nah di situ coachnya itu bilang sebenarnya afirmasi itu terjadi lebih besar di diri kita sendiri, dimana ketika aku kemarin itu habis selesai acara, aku emang selama ini kan di sosmed aku suka sharing, bahkan waktu itu pernah aku nggak kenal sama orang lain, tapi aku kayak memperkenalkan diri kayak selamat siang, ini saya dari agen asuransi baru dari ini. Cuman itu ternyata kayak buat aku, cuma makin lama aku pahamin bahwa sebenarnya kita nggak malu sebagai agen ya, kita nggak malu sebagai agen. Jadi apapun aktivitas kita sharing, itu mungkin kita belum sukses di bisnis asuransi, tapi mungkin harus benar-benar diaplikasikan. Jadi biar orang tuh nggak kita langsung, oh lu agen asuransi, jadi kalau emang lu betul. Iya, belum nanya. Ini masih introduction pertanyaan kedua, ya. Fokus. Ya, paragraf 2 alinea 1 baru. Oke. Nah, ini mungkin udah mulai masuk ke pertanyaan ya. Oh ya, oke. Pertanyaan itu tangan masuk pertanyaan. Pertanyaan. Aku mau share dikit lagi. Iya, boleh. Belum. Ini catatan kaki berarti ya, notes. Oke, jadi setelah itu kebetulan banget kemarin temen SMA udah nggak pernah ketemu 4-5 tahun. Nggak pernah kontakan juga, tiba-tiba dia ngechat aku. Aku ngira ya orang pasti mau pinjam ya. Silaturahmi tidak terputus. Oke. MLM ke gue nih gitu kan. Akhirnya ternyata dia mau minta bantuan ke aku buat tutup polisnya dia. Oke. Asuransi aku juga. Terus aku dia nanya ke aku, lu kenal sama sini nggak dari agensi sini? Oh gue kenal. Terus aku nanya lagi dong ke dia, kok lu malah milihnya ke gue? Akhirnya dia sharing lah kalau ternyata dia ngeliat aku tuh kan aku udah sering banget rekrut dia dari awal-awal tahun aku jadi agent. Oke. Dari zaman SMA. Nah aku rekrut pas kemarin dia bilang aku kayak gini, oh gue sebenarnya gue ngeliat SG lu tuh lu yang paling aktif dari teman gue yang sini, dia bilang gitu kan. Kayak lu tuh suka sharing tentang asuransi terus, sampai ketika gue kesusahan soal asuransi, gue langsung melekatnya ke lu. Oke, nah ini masuk ke pertanyaan. Oke. Finally, pertanyaannya coba aku mau dengerin. Penasaran juga. Menurut Konian, selama Konian ini di asuransi ini, apakah menurut Konian itu ada 2 hal efektif? Misalnya kita kan sebagai anak muda kan identik banget sama sosmed ya. Yes. Dimana kita pasti mikir, oh pasar kita pasti di sosmed. Atau mungkin ada juga kan sekarang banyak banget yang kayak komunitas game dari sosmed atau apa. Nah, apakah menurut Konian lebih better kita prospek dan rekrut itu orang yang kita kenal, teman SMA, teman kuliah, teman SMP, teman SD, teman TK, ataupun mungkin lebih efisien juga buat kita memperkenalkan diri kita itu
juga melalui sosmed orang yang nggak kita kenal. Oke, ngerti. Terima kasih pertanyaannya, saya. Silahkan kok. Ini pertanyaan bagus. Kalau mau tanya siapa yang harus direkrut, ring 1. Kenapa? Wangi-wanginya sama. Bau-baunya sama. Bejat-bejatnya sama. Udah pasti masuk. Ring 1 dulu beresin. Kenapa? Karena dia juga punya ring 1 di tempat lain. Yang profesinya kayak kita nggak bisa lihat. Ternyata dia ke sana. Itu dulu beresin. Baru boleh masuk ke ring 2. Masalah sosmed, gue pun main sosmed. Semenjak di Pru, gue baru sadar. Branding memang harus dari sosmed. Karena kalau cerita dari zaman dulu, leader-leader senior ini, itu kan semua bawa album foto. Iya kan? Bawa album foto, kenapa? Buat kasih lihat pencapaian. Ini lagi jalan-jalan ke Jember, jalan-jalan ke Paris. Nah kalau sekarang udah enak, ada sosmednya. Nah ini gue ngomong fair-fairan ya, ada ugly truth ya. Gue main LinkedIn nggak main. Gue tuh chat ada kali 800 orang. Nggak ada yang terekrut. Makanya gue kasih tahu, jangan patah semangat. Ngobrol sekedar ngobrol. Gue ketemu sama dari LinkedIn. Ada sekitar dari 800 ada yang nggak bales berapa. Mungkin gue ketemu, mungkin 6 orang, 8 orang. Pernah lagi Zoom aja bentar ya kak, saya ke belakang dulu. Terus dia disconnect, di blok. Mah dirodok, gue bilang. Gue kan kagak mau nipu dia kan. Jadi kayak hal itu normal. Tapi lu mengerti itu ya? Kuat sih mental ini. Tepuk tangan ini. Tepuk tangan dong buat Devi Gokil dong. ini. Nah, brandingnya. Ih. Ada ibunda ratunya ya. Yes. Jadi kebetulan orang tuanya Devi tuh ada di sini juga nih. Oh. Fabian, Tapi gitu. menurut aku sebenarnya kita sukses di sini sih bukan soal orang tua siapa orang tua kita, Yes. tapi dengan siapa niat diri kita sendiri. Karena percuma orang tua kita sukses kalau dari diri kita sendiri belum mau pasti tetap akan. Iya, boleh dong tepuk tangan buat Gua Devi suka nih. dong, keren. Devi kan namanya kan. Menurut lu LOA tuh kayak seperti apa sebenarnya? Apa yang kita tanamkan positif di dalam diri kita, maka orang lain akan serap positif juga di diri kita. Itu ego atau bukan? Sebenarnya menurut aku sih tergantung mindset ya, balik lagi. Bagaimana cara bedainnya? Cara bedainnya ya kita lihat sebenarnya misalnya kita ketemu orang nih, pasti kan kita nggak ketemu orang kan, kita ketemu orang, kita lihat cara respon dia menanggapi kita seperti apa. Kalau dari 1 sampai 3 menit pertama ternyata dia itu ya kita lihat aja dari gestur tubuh dia. Kalau dia udah mulai main HP, mulai matanya kemana-mana, berarti tandanya diri kita loanya harus berubah. Oh, maksudnya itu ya? Iya. Nanti lihat TikTok, coba yang akunnya namanya Tanya Bapak. Coba lihat dia. Itu ada pemahaman 1 LOA. Ada beberapa hal yang diajarin sama dia yang menurutku bagus. Menurut aku Terakhir ya, janji ya. Berarti pertanyaannya 3 nih Kak, 3 ya. Catat ya, 3 pertanyaan. Ambil semua. Dirapel semua pertanyaan 3. Silakan Devi. Oke. Sebenarnya percaya nggak percaya dulu, aku orangnya introvert, dalam arti aku malu. Oke. Ya, jadi tapi aku mulai pelajari di bisnis ini ya betul. Di sini tuh kan cuma soal perkembangan, soal income, soal badan kita mungkin ya dulunya aku banget, sekarang jadi lebih oke gitu kan. Tapi lebih ke soal self development kita juga ya. Dimana aku pelajarin juga soal loa ini kan udah sering banget ikut seminar juga yang benar-benar kita tepuk tangan juga ya buat Prudential ya yang udah memberikan support juga buat kita kan. Boleh dong tepuk tangan katanya Devi yuk. Buat kita lebih memahami ternyata tuh kita seperti ini ya. Jadi di sini juga banyak banget kan kita belajar tentang parenting, tentang gimana sih caranya kita mungkin ya buat anak-anak muda kan ini banget mungkin dengan hubungan cara kita berhubungan dengan pasangan itu seperti apa, cara berkomunikasi seperti apa, itu benar aku dapat juga di sini. Dan solo ini sebenarnya menurut aku itu apa yang kita afirmasiin. Misalnya contohnya nih, kita mau jadi promosi, kita mau dapat reward, kita mau punya rekrutan banyak, itu kita harus afirmasi sampai mungkin ya kita tidur aja kita ke bawah mimpi gitu lah. Oke. Kayak gitu. Oke. Bukan pertanyaan nih ya. Alhamdulillah. Kayak kamion tabah ya. Ini tabah. Alhamdulillah. Oke, tapi sebelumnya Oh ada lagi. Oh iya siap. Lanjut sampai setengah 3. Tidak juga kan. Sebelumnya
aku terima kasih juga buat Kurnian yang udah mau jawab pertanyaan aku walaupun emang agak panjang. Apa bagus. Thank you Gue suka Devi. ini. Masih ada Devi? Udah ada Udah, banget. alhamdulillah. Ya silakan, Somin. Boleh dilanjutkan. Kita gua amanin. Kalau yang nomor 3 kan Kayaknya pernyataan. boleh ajak ngopi habis ini kok. Bener loh. Central Park ada banyak kok kopi ya. Teman-teman yang lain ada mau tanyain? Belum ini, Kamian mau menanggapi yang barusan? Pernyataan Udah? kan? Oh, Aman sih, aman. Oke, pernyataan aman. Aman. Devi aman? Masih ada? Oke, ya. Boleh minta nomor WhatsApp Kak, kita ngopi lah Kak. Gitu ya. Kali aja ilmunya bisa ke transfer kan. Good banget Devi bisa speak up hari ini ya. Thank you. Nah, Bapak Ibu ada lagi yang mau nanya? Ada nih. Iya. Oh, ini. Tamu spesial kita. Iya. Halo. Kak, jadi gini ya Kak, kita ini baru selesai 3 hari goal setting. Jadi kalau suara agak serak-serak begini mohon Oh, dimaklumi. enggak. Malah saya pikir suaranya agak manja-manja gitu. Iya. Ya kan banyak rekrut Gen Z, Enggak juga. enggak juga. Oke. Milenial. Dari Gen Z yang kamu punya kira-kira ada berapa yang rekrutan kamu? Wow. Kira-kira. Kalau dari itu 10 baru 10%. 10%. Baru 10%. Kebanyakan yang Milenial. sorry, sekarang kamu umur 37. berarti kurang lebih yang kamu rekrut 35 tahun. Iya, 35, 30, 20 sekian beberapa. Jadi sorry kok ya. Iya. Gue tuh bagi target gue rekrut itu sebenarnya gue bagi ke 5 apa kategori. Pasutri, Gen Z, Gen Y, mau ngeker selebgram, Gen Y ya, milenial ya. Aduh gua sampai lupa satu lagi apa lu? Baby boomer. Apa tuh? Ya pebisnis, Pasutri sama single parents. Ini pebisnis. Kebanyakan dari itu. Ya, memang rencananya mau main di 5 kategori itu. Jadi kebanyakan yang kamu rekrut adalah sekarang di Y. grup Gen Y, milenial. boleh gak kasih kita tip and trick Ya. untuk bagaimana sih buat mereka bisa mau untuk ikut di sini? Dan belum tentu kan pada saat mereka datang juga belum tentu langsung mau kan, Betul, ya kan? betul. Apa yang kamu lakukan agar bisa mereka kalau kita tadi Gen Z kan gampang lihat apa komunitas, Yes, bikin komunitas biar mereka nyaman, yes. betul ya? Nah, Yang Gen Y. Gen Y, Bapak Suti juga boleh. Oke. Buat triknya. Thank you. Thank you. Kalau untuk Gen Y juga, banyak teman-teman yang belum terlalu jalan. Biasanya gue lemparnya juga komunitasnya di GP kok. Futsalnya masukin. Ke kantor dia nggak mau soalnya. Dia masih ngomong kemarin itu mas sekte katanya. Tapi jalannya tapi closing, tapi nggak mau ke kantor. Gimana caranya kan buat ke kantor? Cemplunginnya ke komunitas. Ajak main mini soccer. Nah dia kan kenal tuh akhirnya. Baru deh dia ngobrol, baru ada kepikiran mau ke kantor. Salah satunya itu. Terus nggak mau jalan. Ya begitu-gitu aja. Gue bilang ini nanti GP mau ada pertandingan bulu tangkis, lo harus turun lo. Oh siap deh, boleh deh. Dia jago main bulu tangkis. Mau nggak mau cemplunginnya dari situ. Karena gue nggak bisa masukin, dipaksa terus orang kabur. Dipaksa terus orang marah tahu. Jadi sebel sama kita. Nah, yang nggak terlalu mau jalan pun di grup kagak gua, iya diemin aja. Ntar satu waktu disenggol, satu waktu kita ngumpul, lagi rame-rame, lagi ada acara, ada after partinya undang. Nah, di saat kondisi dia tuh lagi setengah-setengah burem, masukin. Nggak mau sadar. Itulah cara leader saya. Jadi si Rian Tanus itu, kita kalau lagi meeting, ngasihnya singleton. Dang. Biar masuk goal settingnya. Pertama gue belajar produk, percaya nggak percaya, itu gue sampai muntah. Bukan materinya, minumannya. Jadi masing-masing beda-beda ya kok. Gue cerita apa yang sudah gue lakukan. Jadi memang di tim Kelapa Gading itu si grup Rian itu
Dia paling hobi itu. Kumpul rame-rame, nggak terlalu mau jalan. Ngobrol-ngobrol biasa. Nanti dia pesenin minuman. Agak setengah-setengah gitu ngobrol. Itu langsung boleh keluar deh, unek-uneknya semua. Keluar. Ntar pindah-pindah nge-cross. Ini mau grup siapa. Entah kenapa pokoknya jadi aja. Ntar tulis-tulisan. Pokoknya gue coba IGPS Pionir, salaman. Kalau nggak kalah segini. Bisa ketemu. Kagak tahu juga kita. Jadinya yang kemarin akhirnya ada yang kalah. Dia traktir di makanan Korea. Ntar aja akhirnya ketemu lagi. Jadi itu kadang-kadang gue amaze-nya sama bisnis ini nih. Ini unik. Ini jodoh. Ini juga gimana ya? Gue nggak bisa jelasin kok gimana ya. Tapi kurang lebih yang gue lakukan itu. Cara yang paling kuat di awal adalah alkohol. Di grup gua. Hah? Oh, ngerekrutnya. Kan gue transfer ya. Kalau gue ngerekrutnya ya. Gue transfer bahwa ini bisnisnya gede. Oke. 1 tahun setengah ini kita coba lihat aja. Kalau sampai bener-bener nggak jadi apa-apa, lu boleh bilang ini bisnis sampah. Tapi once lu berani buka hati, gue berani buka hati, kita berani kerjasama. Once lu berprogres, janji lo sama gue lu. Kita jalan terus, kita gaspol sampai habis. Ayo coba. Rata-rata ngomong begitu. Jadi gue nggak kasih tahu ini komisi lu bakal segini gede, nggak ada. Kita coba dulu aja. Gue juga nggak tahu sampai di sini. Anak-anak tadi Calvin nggak tahu. Kita coba aja dulu. 1,5 tahun, ruginya apa? Modal lu nggak keluar, ya ngopi-ngopi ada sih. Modal, minimal lu keluar dari sini lu dapat value udah pasti. Ayo deh, cekokin lagi minum kok. Jadi sadar dia, dia mau jalan. Untuk yang Gen Z itu Ya. mereka bermasalah di market. Betul, Ya. betul. Nah, apa yang kamu lakukan? Kebetulan di Gen Z yang sekarang ini akhirnya gue lepas kok. Lepasnya begini, lu emang harus cari market. Jadi jalanin WO. Dia ikut WO sekarang. Kalau yang satu memang udah kabur, yang satu lagi balik kerja, nggak apa-apa lu gedein kerja, nggak apa-apa, lu cari dulu market. Karena kenapa? Lu rasain dulu, nanti lu bandingin lagi sama di sini. 3 tahun lagi nggak masalah. Anggap 3 tahun lagi lu akhirnya hilang, gua nggak jodoh sama lu. Tapi masih di grup ya. 3 tahun lagi ternyata lu bisa dapat insight dari tempat lain, lu coba aplikasiin di sini deh, meledak pasti income lu. Iya sih, dia apa panggilnya? Iya sih, uncle. Koko ya. Uncle. Tabok nih. Oke, yang Gen Y. Oke. Gen Y. Market juga bermasalah. Karena apa? Agent di luar sana banyak. Yang kadang buka sendiri segala macam lah itu. Nah, Oke. apa yang dilakukan buat mereka tertanam bahwa peluang masih banyak. Peluang masih banyak. Nah, gue pernah kasih ini sih riset sih. Data-data asuransi di Indonesia. Dari AJI keluar, dari Google pokoknya keluar. Ini kalau Gen Y sama Gen Z itu kalau nanya sih memang nggak ada ini sih, nggak ada filter. Dari mana lu tahu gue bisa jalanin sini terus gue bisa berhasil? Emang market share-nya berapa? Buset, market share. Ya, tapi tenang, kita punya Mbah Google kan. Di Google tuh terjawab, terus gue kirim. Akhirnya dia mau jalanin. Kenapa? Karena dilihat memang market dari 200 sekian juta Indonesia tuh kayaknya baru berapa persen ya? 3, 5, atau 7%. Sisanya masih banyak. Terus sempat di Instagram itu ada coach ya dari Singapura atau Malaysia yang insurance business di Indonesia. Kenapa semua sekarang berlomba-lomba ke sini? Semua banyak perusahaan baru. Bank-bank BCA semua kerjasama sama insurance. Kalau nggak growing nggak mungkin. Nah sekarang kalau dihitung dari semua populasi Indonesia dan agentnya yang sekarang terjadi segini, satu orang itu bisa handle 700 berapa? 750. Nah hal-hal begitu gue tetap kasih tahu. Sisanya dia mau pilih nggak pilih gue nggak tahu. Tapi minimal gue kasih tahu ini bisnis masih growth. Sebelum semuanya tersadar, lu udah jadi leader. Kalau udah tersadar, jadi nanti mereka akan ngikutnya sama lu. Gitu, jangan dibalik kondisinya. Ya, semoga terjawab. Oke, kita akhiri pertanyaan hari ini di sini. Gue ada tambahan sedikit silakan. aja. Ya.
kalau yang market Gen Z kemarin itu kan mereka kan nggak ada trust, marketnya kan ya payah deh ya kalau kita ngomong ya, daya belinya nggak ada. Sampai waktu itu minta dia untuk langsung kita temenin juga ke orang tuanya, kasih tahu bla bla bla. Tapi ya balik lagi, memang kayaknya kalau menurut gua sih kok anak-anak kuliah yang bisa narik sejenis Gen Z semua banyak juga. Jadi memang mau nggak mau, memang komunitasnya harus gedein aja. Minimal mereka akan buka buat keluarganya, minimal misalnya. Dia saat jalanin lagi, kan nanti kan secara 5 tahun kan income-nya baru bisa meledak tuh. Tapi udah banyak sekali. Ya, main panjang. Gitu sih. Oke, thank you Kamion. Thank you so much ya pertanyaannya, Devi, Komarvi. Oke, sekarang kita mau undang Pak Susanto untuk memberikan appreciation note. Ya, thank you so much Kamion. Sharing hari ini keren banget. Teman-teman yang mendekat yuk, foto bareng. Ayo merapat, merapat, merapat. Ayo teman-teman merapat yuk. Oke, thank you so much Kamion. Thank you Sukses banget. selalu. Sukses selalu ya Kak. Sukses selalu Kak. Oke teman-teman, boleh duduk kembali, ada informasi yang mau disampaikan Bu Jani. Silakan Bu. Ya, thank you teman-teman ya. Teman-teman, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada leader-leader Power Vision yang sudah 3 hari 2 malam kemarin di Anyer goal setting, hujan-hujanan, sakit, suara habis ya. Jadi tapi tetap datang ke training sampai jam sekarang ya teman-teman ya di Keren APM. Bu, terima kasih. Ini emang habis semua suaranya ya Bu. Ada hadiahnya. Pak Andri tolong tampilkan. Ini ya, ini hadiahnya. Untuk agent-agent teman-teman leader Power Vision ya, kita ada lanjutan goal setting untuk agent-agent kita. Teman-teman merasa kemarin Pak Krisnamurti bagus nggak sih teman-teman? Bagus Bagus banget banget. kan. Nah, nggak mau rugi kan, mau bawa agent sebanyak-banyaknya, benar nggak teman-teman? Nah, inilah kesempatan kita akan siapkan 100 pack makanan yang datang on time.